Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran, tapi pas sholat kita dingin-dingin saja. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Buktinya apresiasi bapak biasa. Biasa saja. Itu contoh kecil. Jika nanti tertanam, anak kamu tertanam, nanti cucu kamu tertanam. Sukses ya Ji untuk interviewnya nanti. Pak, Haji diterima kerja Pak. Pak, Haji lulus Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Makanya kalau ngaji tafsir, ya saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti, saya tambahin umpamanya ini. Maksudnya umpama itu, supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Ya kayak tadi misalnya, antak suruh minas sholat. Itu umumnya ulama membayangkan qasrul sholat yang 4 jadi 2. Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram, tidak haram. Itu tadi misalnya bawa najis, satu teman kamu mau dibaca orang kafir, terus kamu bilang, hei hati-hati, itu tidak batal kalau dalam sholat siddatin khauf. Paham ya? Jelas? Terus maju deh, malam dulu tidur, lelatul, betul. Aku wis gumun be wong bingung ora ngene wong. Ma'udhira abahum elam ing daru tegese ora den kei wedi sapa ngake fi zaman fatra ing zaman fatra. Ya sama seperti ini. Orang tidak mendapat ingdar itu fi zaman fatra, zaman enggak ada rasul. Tentu tidak hanya itu toh. Ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama. Itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingdar. Jadi tidak mengalami ingdar bisa di zaman fatra. Atau sudah ada Rasul tapi dia jauh dari ulama atau jauh dari komunitas Islam. Itu juga komunitas yang tidak mengalami ingdar. Fahum mongkote wong akail kaum iku khafidun lali kabehane di mana sing iman parustilan bener. Ya, contoh paling gampang itu ada wiyai mesti bener itu loh. Kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya yuhan nasu butu rabbakum. An-nasu biasanya tafsirikan kufaru Mekah. Kenapa? Padahal di situ nas semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma konteks dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah, Imam Suyuti bilang kufaru Mekah. Lah seperti itu kufaru Mekah mengikat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran ya kafatal linnas. Tapi ya nasu di Jalalain sering ditulis apa? Kufaru Mekah. Seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja, Pak. Contoh saja dalam konteks zaman itu. Paham ya? Jadi banyak, makanya tafsirnya nggak ngikat. Ya tapi yang ngomong gitu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Kemudian ngomong sombong, maksudnya kan manusia, saya juga manusia. Ngapain saya harus ikut? Ya Arab itu. Ora, sombong saraf no, sombong saraf. Lakot hakko teman-teman fahum, lakot hakko teman-teman nyata apa alkohol wapo titak. Wajib berarti sih. Wajib mana nyata alaksari ini. Yang atas saya pakai wangkai biladab. Lakot hakko teman-teman jadi nyata apa alkohol wapo titak anane adab. Wajib berarti wajib apa adab alaksari biladab. Fahum mengkote wong akeh layu minun araiman sopong akeh. Ilaksaru dikese udah agak wong uraiman. Zaman itu masih. Ya, maksudnya zaman itu, tapi jengben kebuatan ngerti. Tapi yang mungkin Batu Isa itu semua orang iman, tapi ya banyak yang setelah iman itu tidak bermanfaat lagi karena wes nabo matahari terbit dari nabo barat. Hinala yang faunafsan imanu alam takun amanat mingkok. Inna saat temen ingsun jalan naga ingsun fi anabi. Ing dalam gulu-gulune mengaget agai akhlalan ing belenggu. Biayu doma kabar biantu doma kabar sento di kumpul no ilaha maring anak kok palai ditang. Di anak gol lah karena saat menewil ibu yajmau bisa ngumpul no palgil aliada ing tangan kalau no maring geger maring no guru-guri itu jenis unuk. Wong Arab nak darani kene ku unuk, nak darani kene ku nasr. Ya cari wong Arab ya kene ku unuk, kene ki nasr. Lah gulun niku tangan ditakok teng nopo? Napa? Gulu. Napa ini jenenge cidok niku cidok. Sing guri-guri. Faya mengkote tangan ilahi di kumas muatun tekupono ila askoni maring dagu. Ini gitu jenis dagu. Jam utakonin. Waya mustama ulahyan. Kumpulnya 2 dagu atau 2 wang. Nah, gitu mana? Fahum mengkota mengakai mukmahuna iku jadi bunder sopo ngake. Mana nih rofuna ngangkat mengakai usaha misirai mengakai. Lastatiuna ora iso mampu sopo ngake khodoa ing ngendekno rukus. Mana dia maksudnya wahada udah iki mutamsilun mubayangan, mutamsil gambar. Mulane kula gumun be ulama riyen. Tak contohno ya, nak ulama dhisik utek, wong dhisik nak darani bun rokok digludung. Wong kafir sampeyan digludungno ning neraka. Iku ya pancen ngalim tenan wong dhisik. Mergo gambarane ngene, ora usah praktekno sampeyan, praktekno saiki wae.
Nak praktekno soben kowe soben mlebu neraka. Dadi ngeten wong nak lungguh ngene, wong Arab nak darani iki ason-ason. Terus ngeten niki kan niki jenenge apa? Dengkul. Dengkul itu kena dagu, terus tangan kena jito. Dadi ngeten. Jadi wong wis dalam keadaan bunder. Paham ya? Lah malane malaikat kena nyaduk terus duduk-duduk. Paham ya? Jadi mergo iku napa? Dengkul nempel dagu, paham ya? Tangan nempel jito. Terus ditaleni. Paham ya? Terus ya karek gludung dong, malane wong kuno nak dene bener rokok iku. Ki bayangno saiki sampean ra usah gak usah mlebu maksudnya, paham? Mulane pemlayu wis ra iso wis posisi ngono, paham ya? Sampeyan rasa delok, maksudnya dipraktekno saiki. Orang delok. Lah dawuh Imam Suyuti wal muradu te kang den kersakno iku annahum sak temne wong akeh la anu nak ora tunduk sapa wong akeh imane maring iman. Wala faduna nak ora tunduk sapa wong akeh ora ndilukno ruusau ing sira wong akeh lalu krana iman. Iki tapi dawuh Imam Suyuti. Tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi cara Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini mutamsil. Artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman. Ya, tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan tidak. Memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digelundung. Ya tidak apa-apa, sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng, milik bersama. Jadi kan banyak kalimat kayak tadi mengkosor sholat, meringkas sholat. 4 jadi 2 yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas. Jadi semuanya namanya memotong apa? Memotong dari 4 menjadi 2 yang memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong. Nah, itu kan sama-sama benar. Lihat nanti konteksnya. Wajah nalan gawe sapa ingsun mimpi ini aidim saking ngarepe wong akeh sadan ing tutup. Mamin khalfim saking burine wong akeh sadan ing tutup. Fathi sin sadan wa dumiha lan dumai sin sudan fil mauti ing panggonan loro. Fa sena mongko ngekeki gelap ingsun ing wong akeh fa mongko te wong akeh lha sirun ningali sapa wong akeh. Tamsilun iki contone edon isat diturukil iman maring ketutupe dalan iman alih ing atase kufar. Nah dari Musyuti kabeh iku mau tamsil. Dadi ngene. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup, kemudian mereka saya kasih kegelapan, maka mereka tidak tahu. Mananya apa? Dari arah depan yang mereka nggak ngerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka tidak ngerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak iman. Itu sorry Imam Suyuti. Tamsilun ini hanya perumpamaan lisat diturukil iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan iman. Tapi ulama lain mengatakan ya enggak, memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah. Dan mereka dari depan matanya dihalangi, dari belakang dihalangi, sehingga ketika Rasulullah keluar mereka tidak melihat. Itu ya nyata. Ya jadi makanya ngaji, itu kan keren. Oh ini ada sekian tafsir, terus gue ngomong kan kayak orang alim keren. Nah tak kata siapa? Ono rekamannya. Tapi orang ngaji dewe, tak kata siapa? Ada rekamannya. Lah aku tak ada kata siapa Gus tak didono kitabe. Lah gue didono rekaman. Iku sampe zaman akhir ngono wis maju. Soale sing rido kan. Enak kok Kang dadi orang alim enak. Nanti itu dadi wong alim ya rugi tadi nanti kan gitu. Syabul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. Jadi akhirnya sing alim tenan ing swarga, sing kedua dan para penggemarnya. Iku ora usah alim kan, cukup kenapa kan ya rugi kan? Gus Wah masuk surga kedua dan para penggemar. Terus jebule podo ae. Bisa normalnya. Kenapa? Kan masyhur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sahabat nangis, enggak bisa tidur nangis. Berhari-hari enggak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ketemu Nabi, ya Rasulullah sudah berhari-hari enggak bisa tidur, ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja. Ya Rasulullah, saya ini kalau mati engkau kan suatu saat dipanggil Allah, ada ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Karena Nabi ya. Kenapa? Ya kalau engkau di surga, saya di neraka kan nggak ketemu lagi. Atau kalaupun engkau di surga kan kelasnya beda, kan nggak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu tidak ketemu. Karena Nabi saja, ya hanya Nabi karuan di surga, saya di neraka nggak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda. Ya nggak ketemu. Kata Nabi, tidak begitu aturan mainnya. Almarhum ma'aman. Nah, orang itu sesuai yang
Ya, jadi orang bersama orang yang dicintai. Jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saya gitu. Ya, takdir kamu. Asalnya di bodoh kali ini ada semua angker tahu itu ngekek peringatan sih aku mengwaga tapi film jadian angker tak. Baik dari saniyati alifan angker tak mata sili ala nasil hamzah. Baik itu kali alifan wafan alif bina musa landaran dan hamzah sing kita sil wa ukhralan ya wa tarkilan tiga itu kali. Amlan tunggu wong rais bakat kafir mbok elingno cek rambo elingno tetep layu minun ora gelem iman. Lah sing iman iku sapa inama tungdiru mestine ngelingno sira. Maksudnya yan fa'u tegese manfaate wa ing garuka peringatan sira. Peringatanmu manfaat man ing wong itabak manut sapa man adzikra ing Quran tegese Quran. Wa khasyanan uti sapa man ar-rahman ing awase rahman biwi padahal ora roh pangeran. Ya khofa tegese uti sapa wong ing Allah toh walam nyaro ora ningali sapa wong ing Allah. Nek biwi apa takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah langsung. Mereka tak tafsiri biwi barang gaib ning Indonesia terjemahannya hantu. Melihat alam gaib itu maknanya apa dalam bahasa Indonesia? Hantu. Maknanya biwi rata terjemah. Oh. Wan, ya namanya ini wakasnya kalau di sebuah ar-Rahman yang wasir Rahman bilui di padal di neraro langsung. Ya orang saat diterjemah ya, terjemah gitu. Barang kok malah repot. Fabasiru mongkongnya kayak cerita gembira sirowiman, bimang firotin kelan pengempuranan wa ajrin dan ganjaran karimin yang terhormat. Orang yang seperti itu, yang ikuti Quran dan takut Allah itu layak mendapat maghfirah wa ajrin karim wa ta'ala juru karim wa jannatu swarga. Inna satu neng sun awa nahnu ya ingsun kuno yang uripno ingsun almota ing sing mati dikasih krono. Mana tubulan nulis ingsun fil lauhil mahfuz ma ing apa wae kodamu kang nglakoni sapa ngake fi hayati. Di lauh mahfuz apa yang pernah kamu lakukan ditulis min khairin kaapian wasari dan kaelean li jazau supaya diwales sapa ngake alih ing atase iki. Wa atharuhum lan ya tak tulis bekas-bekas kelakuanem. Matek saya perkara ustuna kang digawe sunah apa bima badam sause ngake. Jadi perilaku kamu ditulis, setelah kamu mati masih ditulis, yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan. Jadi misalnya kayak kok penemu judi, selama ada orang judi ya kamu dapat, paham ya? Paham ya? Lorok gak? Makanya ulama ngendikan dulu tubalil amwat, tubaliman mata wa matat ma'ahu bejo wong mati, kemudian juta-jutanya maklok mati pisan. Maknanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan, paham ya? Tapi bejo wong sing mati, kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti Kok sampean ini itu bener? Gak paham jalannya, mau jalannya orang turun lagi. Sehingga anak gak paham lah ya gowo. Lo kok gowo jalan itu bisa bapak paham lah ya gowo. Itu sudah bagus. Apa? Bagus. Jadi pokoknya anut anak ya anut. Nanti sebenarnya anak tuku jalan, tak kok Pak, kok tuku jalan? Dhisik bapak aku ning lemari iki ono jalan. Lah tapi dhisik bapak paham yo ora paham. Wes stop. Jelas itu anak tuh rumah kodamu. Makanya sisa-sisa amal kita, bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis bahwa sekarang mana gue kepengen dengan nate syukuran, pisan-pisan nate syukuran. Pertama nak kita bisa sholat. Guling-gilingan banyak orang syukuran perkara ulang tahu. Kenapa pertama nak kita bisa sholat kita ada pernah syukuran. Padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita, kehambaannya ila yaumil. Boy orang itu sehingga nanti anak kita itu senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah, itu anak saya yang paling kecil baru umur 6 tahun. Itu tahu-tahu bilang, "Pak, saya sudah sholat." Karena dia tahu saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran, tapi pas sholat kita dingin-dingin saja. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Artinya apresiasi bapak biasa. Itu contoh kecil. Jika nanti tertanam, anak kamu tertanam, nanti cucu kamu tertanam. Jadi itu namanya asar. Jadi harus seperti itu. Jadi ya itu namanya asal. Makanya Nabi Ibrahim nggak berani minta uang sama Allah, minta rezeki nggak berani. Tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani. Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum, kata Ibrahim, supaya mereka kuat sholat ya Allah. Nggak apa-apa kamu kasih makan, supaya kuat sholat. Karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa, ya Allah kasih mereka makan. Nah tidak zina, gue demenan, gue judi. Nabi Ibrahim melok terus, makanya dimulai Rabbana liyuqimus sholat, supaya mereka kuat sholat ya Allah. Nggak apa-apa mereka kasih makan.
Jadi supaya ini sholat jadi pokok. Kenapa kita makan? Supaya kuat sholat. Andai kan Ibrahim hanya berdoa supaya kasih makan mereka. Kemudian kekuatan itu dipakai maksiat. Ibrahim kan itu itu sirinya. Kenapa? Doanya Robbana liyuqimus sholat. Ya. Jadi kata liyuqimus sholat didahulukan. Apa? Supaya mereka kuat sholat. Maka kasihlah makan, kasihlah rezeki. Jadi supaya sholat jadi pusat orientasi. Itu harus dilatih. Ya tentu kamu latihnya sidik-sidik. Wong anak esopo kan gitu, tapi ini kan maksudnya orangnya biasa. Maksudnya aku mau cerita. Gue gelo ya monggo. Terus mutung ra ngaji ya monggo. Gue ra ngaji, gue murid gue gampang. Gue murid guru gue aku gak ngerti. Ya maksudnya sing gelem ngalah teko ini kan. Oh liane larang nyewane. Wa asarum lan bekas-bekas yang makanya ketika Ahmad bin Hanbal itu ahli hadis karena selagi riwayatnya dia dipakai orang tahu Rasulullah itu karena ahli hadis. Benar yang paling hebat tentu qala Rasulullah. Tapi apa artinya qala Rasulullah kalau nggak diriwayatkan ulama dari ulama sampai kita? Tapi apa artinya sampai kita? Nak kalau nasi ngalahi mocong ini, burukno mocong ini, paham ya? Ayo kita kitab Ustaz Ahmad, nak raro kubudi larang. Kalau nasi mocong raro di sini, paling kenangan itu. Budi, tapi baru kayak nasi moca kemudian bisa ini juga ada. Misalkan kalau orang niru nakus mati ngorek jalan, orang niru. Tapi aja niru sesate, orang jadi rakaru-karuan. Jadi Imam Suyuti itu tafsirku udah dimundur. Aja dirusak apa? Wa atharuhum mastun nabihi ba'dan. Wah kalau suara dilatih kalau anak-anak sampai mulai bisa sekolah, tunjukkan kalau anda senang lewat syukuran atau lewat beda harus besar-besaran. Tunjukkan kalau kamu mengapresiasi secara senang, karena itu identitas kita. Apa identitas kita? Waktu lasean yang saben-saben perkara. Nasobahu bifi'lin fasih atau nasbuhu tena sampai lafat lasean bifi'lin kan fi'il fasih. Nasbuhu tena sampai lafat lasean bifi'lin kan fi'il fasih kan nafsiri bil fi'il atau dawu asayna. Ahsayna kulasean ahsay. Nah berarti namanya di waktu lasean nan ngitung ing saben-saben perkara. Wa kulasain lan ingsun ngitung ing saben-saben perkara. Manane aksoi nate sing ngitung ingsun bisa. Dogat nang tegese ngitung ingsun bisa fi imam ing dalam catatan utawa ing dalam kitab induk. Imam manane kitab induk mungkin kan jelas. Kita penting sih kitab ini kan jelas. Wa dal kitabul bayin iku Allahul mahfuz.